Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan. Mari kita mau bersama-sama memuji, menyembah, sekaligus kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Engkau Tuhan telah kumpulkan kami kembali ke tempat ini untuk boleh bersama-sama memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kau pakai semua kami yang ada di tempat ini tanpa kecuali ya Tuhan, menjadi alat-alat yang berguna di tangan-Mu untuk kelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita mau sama-sama menyanyikan Biar Bumi Akan Berlalu. Saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan
berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. 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 Amin. Ini kali saya akan sampaikan dua. Yang pertama yaitu pernyataan Yesus kepada murid-muridnya pertama kali, kedua kali yang terjadi di Yohanes pasal 20. Kemudian yang ketiga kali kepada murid-muridnya yaitu pasal 21. Maka kali ini saya akan sampaikan, ini hari yang pertama kali, kedua kali ya di dalam Yohanes. Kemudian minggu depan sampaikan pasal 21, ketiga kalinya Yesus menyatakan diri kepada para muridnya. Yesus di dalam Alkitab tercatat kelahirannya sampai umur 12. Dia bersama dengan papa mamanya bersama ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Setelah itu tidak ada berita sama sekali di dalam Alkitab. Kemana? Tidak ada yang tahu. Banyak orang yang nafsir, ya, ini Yesus kemana. Saya nggak berani ngomong, ya, karena Alkitab nggak ngomong. Sampai Yesus berusia 30 tahun baru nongol, ya, yaitu dia keluar untuk melayani. Umur 30 sampai 33,5 tahun dia mulai keluar melayani. Selama ini umur 12 setelah Paskah sampai dengan 30, umur 30 nggak ada berita sama sekali. Nah, kita bersama untuk renungkan. Yesus keluar melayani. Tugas utamanya itu apa? Tugas utamanya yaitu kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 29 dan pasal 1 ayat 36. Di sana kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis melihat Yesus, langsung dia memproklamirkan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini adalah tugas utama Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Anak domba Allah yang mati disalib di atas kayu salib. Puncak pengorbanan Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib. Puncak dari kemenangan, yaitu ia bangkit dari kematian, menang atas segala kuasa iblis
kuasa dosa dan kuasa maut. Oke, kita melihat Yesus Kristus bangkit dari kematian. Pada malam hari itu ia memperkenalkan diri kepada murid-muridnya. Sebetulnya pada hari itu, kebangkitan Yesus Kristus itu adalah hari ketiga setelah dia disalibkan, hari Minggu pagi. Yesus menyatakan diri kepada Maria Magdalena, beberapa wanita-wanita, kepada Petrus dan Yohanes, kemudian sore hari menyatakan diri kepada dua murid yang menuju ke Emmaus. Kemudian Yesus pertama kali menyatakan diri kepada murid-muridnya pada malam hari. Ya, jadi kita coba direnungkan hal ini. Yesus Kristus pada hari ke-8 setelah kebangkitan Yesus Kristus nyatakan diri kedua kali kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Kemudian Yesus Kristus ketiga kali nyatakan diri kepada murid-muridnya, yaitu di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, hari ini kita hanya berbicara yaitu di dalam Yohanes pasal 20, minggu depan pasal 21. Selama 40 hari Yesus di dalam dunia, apa yang Yesus lakukan? Yaitu kebangkitan sampai dengan kenaikan. Di tengah-tengah ini 40 hari. Ya, 40 hari. Kemudian 10 hari kemudian disebut hari raya Pentakosta, hari raya 77, yaitu ke-50 hari. Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya, kuatkan mereka. Ini yang pertama Yesus lakukan selama 40 hari itu. Yang kedua, beritakan hal-hal kerajaan Allah. Ini tercantum di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kemudian Yesus serahkan amanat agung di dalam Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20. Ini semua ada amanat agung di sana, diserahkan kepada murid-muridnya untuk beritakan berita keselamatan. Yang keempat, Yesus mengatakan kepada mereka, janganlah kau tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa tentang Roh Kudus. Jadi kita melihat bahwa ada 4 hal Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, yaitu Yesus nyatakan diri kepada murid-muridnya, kuatkan mereka. Yang kedua, beritakan hal kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Yang ketiga, yaitu serahkan amanat agung. Yang keempat, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa tentang Roh Kudus. Nah, kita bersama melihat yang disebut upper room. Ini tempat yang sangat penting sekali, ya, yang seringkali kita abaikan. Upper room. Upper room itu apa? Yaitu kalau bahasa Mandarin disebut makelo, ya, rumah yang loteng, yang besar, miliknya mamanya Markus, ya, itu makelo. Memang di dalam Alkitab agak jarang kelihatan, kecuali di dalam pasal yang ke-12 Kisah Para Rasul. Di sana ada menyebut tentang upper room. Upper room itu di Yerusalem, rumah yang besar, rumah Mama Markus, sering dipakai
menurut pandangan para ahli Alkitab. Misalnya saja Holy Sabbath itu diadakan di mana? Diadakan di Upper Room. 2 kali Yesus Kristus menyatakan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitan, itu di mana? Di Upper Room. Yesus naik. Kemudian murid-murid tunggu hari Pentakosta 10 hari. Tunggu di Yerusalem. Itu di mana? Mereka berdoa bersama, itu di Upper Room. Dengarkan ya. Hari Raya Pentakosta itu tidak terjadi di dalam tidak terjadi di dalam Bait Allah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama dikatakan bahwa itu terjadi di mana? Terjadi di satu rumah, satu tempat. Mana? Upper Room. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 12. Pada saat Yakobus ditangkap, dibunuh, Petrus ditangkap, masuk ke dalam penjara, dikeluarkan oleh malaikat, kemudian dia keluar. Aku kemana ya? Kemana ya? Lalu dia ingat, dia pergi ke rumahnya Markus. Di sana murid-murid lainnya berdoa di dalam rumah itu. Pernyataan Yesus Kristus pada murid-muridnya pertama kali setelah kebangkitan, yaitu dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Waktunya kapan? Minggu pada malam hari. Yesus bangkit dari kematian. Malam harinya terjadi di dalam Upper Room. Ya. Itu hari Minggu, hari pertama kebangkitan Yesus pada malam hari. Tempatnya di Upper Room. Keadaan bagaimana murid-muridnya? Pintu-pintu terkunci. Mengapa pintu-pintu terkunci? Karena Alkitab mengatakan mereka takut orang Yahudi. Ya, mereka takut akan orang Yahudi. Karena mereka terpikir beberapa hari yang lalu keadaan yang menakutkan, yang mengerikan terjadi, yaitu Yesus disalibkan di atas kayu salib. Mereka tahu apa yang terjadi. Pada saat Yesus Kristus nyatakan kepada mereka tentang tangan dan ini apa? Lambung. Lambung ya, lambung. Dia nyatakan kepada mereka bahwa aku benar-benar sudah bangkit, bukan hantu, bukan halusinasi, tetapi benar-benar aku yang mati itu telah bangkit kembali. Dan Yesus menyampaikan salam kepada mereka, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Ini menyatakan bahwa pada saat itu murid-murid sangat membutuhkan akan damai sejahtera. Di dalam pertama kali Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya di Upper Room, itu 2 kali Yesus mengatakan damai sejahtera menyertai kamu. Saudara-saudara sekalian, setelah murid-muridnya mendengarkan ini, sukacita, damai, sejahtera. Sekarang saya mau tanya, mereka terjadi suatu perubahan, tadinya penuh dengan ketakutan, sekarang penuh dengan sukacita. Keadaan berubah nggak? Keadaan berubah nggak?
Tuhan tidak berubah. Masih terjadi keadaan seperti itu sama. Tetapi masalahnya perubahan terjadi di dalam hati mereka. Ini yang penting ya, kita harus ingat. Keadaan itu tidak berubah, tetapi hati mereka, kondisi hatinya yang berubah. Nasihat bagi kita, dengarlah, percayalah Tuhan dan firman-Nya. Maka akan ada damai sejahtera. Karena Yesus Kristus sumber damai, penguasa tunggal alam semesta. Jangan lihat keadaan dunia di luar. Jangan dengar suara dunia di luar. Nah, kalau orang Jawa mengatakan ya, pagi kedelai apa? Orang Jawa, pagi kedelai, sore tempe. Ya, berubah, keadaan bisa berubah dengan cepat sekali. Ya, keadaan bisa berubah. Jangan hati kita tergoncang dan terbawa oleh keadaan di luar. Ingat bahwa Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera, ya, yang tidak pernah berubah. Kemudian yang keempat, Yesus Kristus menghembuskan. Ini pasal 20 ayat 22. Yesus menghembuskan dan berkata apa? Menghembuskan apa? Seringkali kita bertanya, menghembuskan apa? Ya, menghembuskan Roh Kudus. Ini Alkitab sendiri mengatakan Yesus menghembuskan dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Ya toh? Jadi apa yang dihembuskan? Roh Kudus yang dihembuskan. Yesus pernah berjanji kepada mereka, kalau aku pergi, aku akan mengutus apa? Roh Kudus. Menyertai kami. Ini janji daripada Yesus Kristus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 14. Pada saat itu belum Pentakosta, belum pencurahan Roh Kudus. Saat ini yang diberi apa? Yaitu Voskot. Yesus mengatakan, aku memberikan kepada kamu Roh Kudus. Ya, kalau Yesus sekarang tidak memberikan hembusan Roh Kudus kepada mereka, kemudian Yesus naik, Dia tidak akan memberikan Roh Kudus kepada mereka secara langsung. Di sini kita melihat bahwa Yesus langsung menghembuskan apa? Menghembuskan, terimalah Roh Kudus. Ya. Dan kita melihat bahwa ayat 21, Yesus telah menyampaikan salam kepada mereka, kemudian sampaikan utusan. Yesus mengatakan apa? Ayat 21 dari pasal 20 Yohanes, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus mengatakan Dia datang dari surga ke dalam dunia ini adalah utusan Bapa. Sekarang aku mengutus engkau. Ya, sekarang aku mengutus engkau. Yohanes 20:23, Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini adalah membicarakan tentang penginjilan, menyampaikan Injil. Terimalah Yesus, dosamu diampuni. Kalau kau tidak mau terima Yesus Kristus, kau tidak akan diampuni.
Inilah yang diartikan di dalam pasal ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi ingatkan kepada kita, setiap kita memiliki tugas utamakan penginjilan kepada orang lain. Saudara sekalian, di dalam prinsip Tuhan melakukan segala sesuatu ada prinsip yang sangat penting. Yang pertama prinsipnya, kalau manusia tidak dapat melakukan, Tuhan yang melakukan. Tetapi kalau manusia bisa melakukan, Tuhan tidak menggantikan tugas kita untuk dilakukan oleh Tuhan. Tetapi kau bisa lakukan, lakukanlah. Ini prinsip Tuhan bekerja. Ya. Keselamatan, pengampunan dosa, melepaskan orang daripada kuasa dosa. Siapa yang dapat melakukan? Tidak ada orang yang dapat melakukan. Hanya Tuhan. Hanya Yesus. Maka itu Yesus lakukan semuanya. Penggenapan akan keselamatan. Tetapi keselamatan sudah selesai. Yesus telah bangkit dari kematian. Dia telah menyelesaikan akan tugas untuk melakukan keselamatan. Sekarang penginjilan, pemberitaan Injil keselamatan itu diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada setiap orang yang sudah percaya, tidak terlepas daripada tugas itu. Kita perlu ingat selalu. Kita seringkali, itu pendeta, itu rohaniawan, aku kaum awam, gak punya tugas itu. Alkitab tidak ada sebutan kaum awam, itu gak ada. Gak ada. Kita seringkali mempunyai konsep bahwa kaum awam, aku kaum awam, tidak ber-PI, tidak melayani Tuhan. Yang melayani pendeta aja, penginjil aja yang melakukan. Pengurus gereja yang melakukan. Aku kaum awam, sepertinya terlepas daripada segala kewajiban tugas. Itu tidak ada. Alkitab tidak ada sebutan kaum awam. Alkitab menyebut setiap kita tidak terkecuali. Tidak ada satupun yang diselamatkan lalu terbebas daripada tugas sebagai seorang murid Tuhan yang harus menginjili. Tidak ada itu. Oke, kita renungkan pada saat murid-murid di dalam upper room, mereka ketakutan, maka pintunya dikunci seluruhnya. Tiba-tiba kok bisa Yesus masuk di tengah-tengah mereka? Kok bisa? Nah, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 2 Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 kita mulai. Yang walaupun dalam rupa Allah, mengatakan Yesus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Dia setara dengan Allah, sederajat. Tidak Allah Bapa itu lebih tinggi, Allah Anak lebih rendah, itu enggak. Allah Tritunggal sama derajat.
adalah Allah, pencipta alam semesta, Allah Tritunggal, lakukan semua itu. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini kita melihat bahwa Yesus Kristus setara dengan Allah. Dia memiliki akan kesetaraan itu. Dia Allah sendiri. Tetapi ia melepaskan. Datang ke dalam dunia, melepaskan. Allah bagaimana bisa dibunuh? Allah tidak bisa dibunuh. Dia menjadi manusia yang menyerahkan haknya, ketidakmatian itu, sehingga dia bisa mati dan bisa disalibkan di atas kayu salib. Dia melepaskan, mengosongkan keilahiannya menjadi manusia. Dia mengosongkan keilahiannya. Tetapi kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang pertama, dia melepaskan sampai habis, sampai paling mentok, paling bottom, nggak bisa lagi. Allah memuliakan dia di atas segala kuasa. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20, Yesus setelah bangkit dari kematian, Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, jadi dia memperoleh kembali, mempergunakan apa yang menjadi miliknya. Pertama kali bukan karena dia hilang, dia melepaskan. Tetapi yang kedua kali dia memperoleh kembali akan kuasa di sorga dan di bumi. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Yesus menyerahkan di dalam kuasa Allah, melepaskan setelah paling mendasar. Kemudian Allah memberikan dia kuasa kembali untuk lakukan apa yang ia miliki sejak mulanya. Nah, kita melihat bahwa kesimpulannya murid-murid sudah diteguhkan. Ya, murid-murid sudah diteguhkan.
Namun Yesus tetap bekerja, bukan kali ini 2 kali menyatakan diri kepada murid-muridnya, sudah selesai. Karena amanat agung ini terlalu besar dan terlalu berat. Maka itu dia selama 40 hari sering menyatakan diri kepada murid-muridnya. Tak henti-hentinya menyatakan untuk menguatkan mereka. Bahkan selama 40 hari ini dia juga bersama dengan mereka seringkali makan bersama. Dia melihat pekerjaan amanat agung itu besar dan berat sekali. Maka itu dia mengutus malaikatnya untuk bersama mengerjakan amanat agung itu. Bahkan Yesus Kristus naik ke atas surga. Banyak murid-muridnya bersama menyaksikan apa yang dia lakukan naik ke surga. Karena dikuatkan tradisi gereja. Memberitakan para rasul, murid-murid Yesus, semua tidak terkecuali mati sakit. Mati yang mengerikan, kecuali Yohanes, ya, yang mati tua. Semua mati syahid. Dan setelah lewat Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, bagaimanakah perkembangan daripada amanat agung ini? PI daripada gereja. Ahli-ahli memberikan kepada kita satu data. Setelah lewat Kisah Para Rasul pasal 28, gereja tersebar di 50 titik lebih. Tersebar. Orang yang percaya berapa? 100.000 orang. Mereka menjadi orang yang percaya. Kita mohon kepada Tuhan bahwa kebangkitan Yesus adalah benar-benar, dan Ia sebelum naik ke surga nyatakan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama yaitu hari itu kebangkitan, malam harinya nyatakan diri kepada murid-muridnya. Yang kedua kali yaitu 8 hari kemudian, yaitu hari Minggu juga, di tempat yang sama, keadaan yang sama. Yesus kuatkan kembali, dan Yesus mengatakan lagi kepada mereka, damai sejahtera menyertai kamu. Kita ini hari melihat keadaan dunia ini kacau balau. Kacau balau. Jangan kita terbawa oleh kekacauan dunia ini sehingga kita ikut-ikut kacau, termasuk juga kerohanian kita terbawa jadi lemah. Ingat, Yesus menyertai kita selalu sampai akhir zaman. Lanjutkan dengan doa syafaat, kita bernyanyi Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau Allah yang Maha Kuasa, juga Maha Kasih yang telah memberikan kami Yesus Kristus mati dan bangkit buat kami. Dan bersyukur Tuhan Yesus, Kamu beri damai sejahtera sukacita sorga, sehingga kami boleh bertahan di dunia yang semakin bengkok, jahat, dan kacau ini. Tolonglah kami sadar ya Tuhan, jangan sampai penderitaan berat menekan baru kami mengasihi Tuhan. Jangan sampai kami terdesak dalam kesempitan baru kami memikirkan Tuhan. Ampuni kami kalau kadang-kala kami lalai, kami malas, kami lupa, kami tidak sadar, kami tidak tahu berterima kasih. Ampuni kami Tuhan. Kami mengingat negara-negara yang sulit, orang-orang Kristen yang dianiaya, dikejar-kejar, negara-negara yang tertekan. Ya Tuhan, kasihani orang-orang Kristen di sana, hamba-hamba Tuhan. Mereka tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit sebab tahu Tuhan Engkau sudah menang. Tolong kami ketika kami senang, kami lancar, kami sukses, kami tetap ingat bahwa semua itu anugerah-Mu dan kami lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Tuhan, Kau ingat mereka satu persatu. Secara khusus kami doakan Dante Hardy ya Tuhan, kasihani jantung yang lemah. Tuhan, Kau yang menjamah, Kau yang menumpangkan tangan dan sembuhkan dia Tuhan. Kalau boleh dia usah dioperasi dan Tuhan jamah saja Tuhan, berfirman saja, dia dipulihkan secara sempurna. Juga Bu Nina Panginda dalam persiapan operasi lututnya ya Tuhan, Kau sendiri yang mempersiapkan segalanya, fisik, mental, rohani, finansial, asuransi, semua hal yang dibutuhkan dalam proses ini Tuhan, sehingga dia boleh pulih sempurna dan bisa lebih fokus melayani Tuhan. Kami doakan Nuning Halim dalam pemulihan sempurna pasca operasi. Lilia Chandra juga Tuhan pulihkan dia yang belum total Tuhan, Kau sendiri yang tumpangkan tangan-Mu dan jamah dia. Juga Pak Harili Tuhan, Kau sendiri yang menolong dia di bagian rektum prostatnya Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dia Tuhan. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana, mohon belas kasihan Tuhan. Kalau boleh kami minta ya Tuhan, dia tidak perlu sejeri kedua, sembuhkanlah hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami doakan Arthur Pala remaja kami, Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna, agar dia ada kesempatan di Gembleng, di sekolah Alkitab kelak boleh menjadi hamba-Mu. Kami doakan adik Charlie, Tuhan kuasa-Mu yang ajaib tercurah bagi dia. Baby Noah dalam proses kesembuhan jantungnya Tuhan juga tumpangkan tangan. Juga beberapa kawan kami anggota jemaat yang lemah tubuh, saudara-saudara kami Tuhan, entah yang flu, yang batuk, yang sakit lemah tubuh sekarang ya Tuhan, Kau tumpangkan tangan-Mu. Untuk Esther Francis, Melki Ngamba, juga saudara-saudara yang lain, para senior kami yang lemah tubuhnya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamahlah satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami doakan para senior kami, Ompol Wardana, Tuhan pulihkan kesehatan dia sehabis operasi, kuatkan dia, hiburkan secara sempurna agar dia tetap semangat boleh melayani evergreen dengan baik. Kami doakan semua senior kami yang lain yang hidup dalam kesendirian mereka, Tante Lucy, Tante Isha, Tante Ita, Tante Ewati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsa, Tuhan, Engkau menyertai mereka, Engkau sahabat yang terbaik ya Tuhan. Juga kami doakan Om Edi dan Tante Arlina, Tuhan memberkati juga kesehatan mereka dan kerohanian mereka. Ci Silvia So, Tuhan jamah kakinya, pinggangnya sembuhkan secara sempurna. Bersama Pak Humphrey, boleh setia melayani pekerjaan Tuhan, menjadi teladan bagi kami anak-anak muda ya Tuhan. Juga senior-senior lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Tuhan tahu mereka, kondisi mereka, keadaan mereka. Tuhan curahkan damai sejahtera sorgawi, sukacita, berkati anak mantu cucu, hidup takut akan Tuhan, tahu hormat orang tua, dan memelihara orang tua dengan segala kecukupan dan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan aduh
berkat-Mu. Kami ingat saudara Handai Tolan family kami di Indonesia, Tuhan hiburkan mereka yang sedih, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Dan kalau ada yang belum mengenal Tuhan, Tuhan beri kesempatan mereka mendengar Injil dan diselamatkan Tuhan. Yang sudah mengenal Tuhan boleh tetap setia kepada Tuhan. Dalam pergumulan persoalan apapun, kami doakan pemerintah Indonesia memikirkan kesejahteraan rakyat, ya Tuhan. Kasihani, beri kestabilan politik, ekonomi, finansial, dan kerukunan beragama. Berkati gereja-gereja di sana boleh setia mengabarkan Injil, bersatu padu fokus kepada Tuhan Yesus dan karya Yesus yang sudah mati dan bangkit dan menang itu, ya Tuhan. Kami doakan Amerika, Tuhan juga tolong agar boleh menjadi pionir dalam menegakkan keadilan, kebenaran. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemerintah pun boleh stabil dalam politik, ekonomi, keamanan, dan tolong Tuhan dalam perubahan-perubahan kebijakan supaya rakyat Amerika boleh tetap mengalami kuasa kasih-Mu. Kasihani gereja-gereja di Amerika, ya Tuhan, khususnya yang liberal, yang melawan Tuhan, melawan firman Tuhan. Kasihanilah Tuhan. Biarlah Tuhan beri mereka hati yang bertobat dengan cara dan waktu Tuhan. Mulai dari pemimpin yang paling tinggi sampai kepada jemaat yang paling rendah, Tuhan tolong supaya mereka takut akan Tuhan dan kembali kepada firman-Mu. Biar Amerika ada perubahan, ya Tuhan, secara moral, secara rohani. Tuhan kasihani negara ini. Kami doakan negara-negara yang sulit, Tuhan juga menyertai pekabaran Injil lewat internet, lewat media sosial, lewat Alkitab, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat misionari. Tuhan kasihani hamba-hamba-Mu yang di pedalaman, di negara yang melawan kekristenan. Tuhan lindungi nyawa hamba-hamba-Mu. Kami doakan pekabaran Injil kepada semua profesional yang ada, Tuhan, bekerja, siswa, mahasiswa, guru, dan kaum profesi yang lain, Tuhan, bekerja. Tuhan tolong, kami rindu Injil Tuhan tersebar kepada seluruh suku bangsa sesuai dengan nubuat-Mu, Tuhan. Negara dunia boleh tambah kacau, tambah sulit, tambah menderita, kami tidak takut dan gentar, Tuhan. Kami boleh bersyukur sebab firman-Mu ya benar dan amin. Sebab Engkau sudah menubuatkan, ya Tuhan. Kami yakin Tuhan kedatangan-Mu makin dekat. Tolonglah orang-orang Kristen mulai dari kami IGNC, jadikan gereja yang mengabarkan Injil, gereja yang berbuat baik, gereja yang saling mengasihi, punya kesaksian demi kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Tumbuhkan gereja kami secara kualitas dan kuantitas. Kami doakan tema tahun ini lebih mengenal Tuhan Yesus dan membuat Tuhan Yesus lebih dikenal. Tuhan, bangkitkan jemaat-Mu untuk tekun mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Kami doakan minggu KKR setiap bulan diadakan, ya Tuhan. Kita minggu kedua dan 3, Tuhan, Engkau sendiri yang mengirimkan jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan juga program Mother's Day minggu kedua. Berkati panitia, boleh mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Semua program gereja kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati majelis, berkati pengurus, berkati semua aktivis kami boleh kompak sehati melayani dengan motivasi yang murni, yaitu mengasihi Tuhan. Tujuan yang murni untuk kemuliaan Bapa di sorga. Dan cara yang baik, yaitu memberikan yang terbaik dan siap rela berkorban untuk pekerjaan-Mu, ya Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan masing-masing anak-anak-Mu, ya Tuhan. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan mujizat-Mu, Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul, baik yang berdoa di sini, berdoa di rumah, mengikuti secara online, entahkah masalah keluarga, masalah relasi, masalah pekerjaan, finansial, sekolah, masa depan, teman hidup, status, dan persoalan-persoalan lain, ya Tuhan. Semua doa yang dinaikkan kepadamu, ya Tuhan, curahkanlah mujizat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
bisa terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin, amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah live jam 11 di gereja. Minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Bagi saudara yang sehat dan punya kesempatan, mari datang beribadah dan siapkan diri saudara menerima perjamuan. Tuhan memberkati saudara.